Siapa yang menyangka MU bakal menang lawan Chelsea 2-1. Aku lupa ya di mana aku nonton. Yang pasti ini aku nonton di YouTube kayaknya. Ada yang bilang MU lawan Chelsea, kalau MU menang itu cuma karena hoki, udah nggak ada cerita. Karena pas lawan City, MU kan hancur banget lah gitu kan, dibantai gitu 3-0. Dan ternyata benar gitu bahwa MU menang karena hoki, udah nggak ada cerita, nggak ada tuh main bagus tuh, nggak ada MU karena hoki. Jadi menit keempat Sanchez di kartu merah dari karena nendang Buemo ya pas mau nyerang. Sanchez kartu merah di menit keempat, main tuh MU langsung pressing, langsung main intensitas tinggi, nyetak tuh 2 gol. Pertama dari Bruno Fernandes sama yang kedua dari Casemiro. Dan golnya menurutku gol-gol hoki juga gitu, bukan karena cara permainan, bukan karena mereka ya build up serangan up segala macam, tapi ya karena hoki aja gitu. Yang pertama Bruno golin setelah dapat sundulan gitu ya, sundulan terus kayak nyeleding gitu gol. Terus yang kedua dapat umpan dari Luke Shaw, sundulan juga yang terus disundul oleh Casemiro terus. Dan ini drama banget sih, kayak sebelum babak pertama selesai Casemiro di kartu merah. Bayangin nih, dalam satu babak ada 2 kartu merah. Aneh banget gitu ya, yang ngebuat jadi permainan 10 lawan 10. Babak kedua Benjamin Sesko diganti, jadi lebih MU-nya lebih jadi bertahan gitu melawan Chelsea, dan terbukti Chelsea nyetak gol, jadinya 2-1 gitu di menit 80 ya. Coba lo itulah namanya, selain pemain MU nggak penting ya, termasuk Garnacho nggak penting gitu. Terus berita paling terkini tentang MU itu yang pertama adalah bahwa kayaknya Mason Mount sama Mathis Cunha udah membaik ya kondisinya, udah bisa dimainkan, mungkin di pertandingan selanjutnya bakal jadi starter gitu. Terus ada yang lagi rame tuh Amorim memang udah keras kepala aja gitu, dia nggak bakal ganti filosofi bermainnya, termasuk kayaknya ganti formasi juga ya, meski seorang paus memintanya buat ganti formasi gitu. Kan di Eropa ya, seorang paus tuh kayaknya, bukan kayaknya ya, mungkin memang derajatnya sangat tinggi gitu, omongannya didengerin sama orang, dihormati lah gitu. Tapi bagi Amorim, kalau dia ngasih saran tentang sepak bola yang nggak dulu gitu mungkin Amorim ya, aneh banget Amorim. Perbandingannya langsung itu. Ini terjadi pas mereka lagi diskusi sama Sir Jim ya. Sir Jim itu pemiliknya MU. Nah, next match itu MU bakal lawan Wolves. Gue sih pengennya Mathis Cunha main ya, jadi starting ya. Tahu, gue senang banget tuh ngeliat pemain melawan mantan klubnya. Gue nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu kenapa gitu. Senang aja gitu ngeliat. Dan mungkin pengen ngeliat pembuktian bahwa apakah pemain-pemain ini udah move on, udah nunjukin loyalitasnya. Tapi menurutku ya bakalan kayak gitu sih, karena mereka kan profesional gitu ya. Sepak bola juga bukan jadi sekedar hobi, tapi jadi pekerjaan juga buat mereka. Jadi ya pasti profesional. Tapi aku senang aja gitu ngeliat dia bakal ngelawan tim lamanya gitu. Lawan Brentford ya? Sorry, lawan Brentford. Kalau Brentford berarti Buemo. Terus apa lagi soal MU? Dan soal MU, ya ini jadi minggu yang menyenangkan lah buat fans MU, full senyum karena menang ya. Dan ini jadi minggu yang menyenangkan ya. Semoga fans MU nikmati aja kemenangan ini, nikmati minggu-minggu ini, karena belum tentu MU menang lagi. Pokoknya MU menang karena hoki lah. Gue nggak tahu deh.
Ini salah siapanya? Salah MU-nya kah? Salah pelatihnya kah? Salah pemainnya kah? Jujur nggak ada peningkatan secara permainan. Bahkan di babak kedua itu permainannya itu membosankan banget sih menurutku pribadi. Bahkan kayak ngantuk-ngantuk gitu nontonnya setelah kerja kan. Ya gitulah tentang MU minggu ini berarti belum ada satupun pertandingan yang aku lewatin. Ini masih konsisten. Semoga musim ini aku masih konsisten dan nonton semua pertandingan Manchester United sebagai fans MU.